Pada suatu malam Jumat Kliwon yang dipenuhi dengan kegelapan, terdapat sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat di pinggiran kota. Desa itu dikenal sebagai Desa Kaliwatu, tempat di mana legenda mistis dan kisah-kisah mengerikan seringkali berkembang. Namun, sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan hidupin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru di channel ini. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Di dalam rumah kecil beratap hijau di ujung desa, tinggal seorang pemuda bernama Adi. Adi adalah seorang yang skeptis terhadap cerita-cerita supranatural yang sering diceritakan oleh penduduk desa. Namun, pada malam itu, kejadian aneh mulai mengubah pandangannya. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, angin berhembus kencang di luar rumah Adi. Suasana menjadi semakin menakutkan ketika lampu listrik tiba-tiba padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. Dalam keheningan yang menyeramkan, terdengar suara langkah kaki yang aneh di luar rumahnya. Adi merasa sesuatu tidak beres. Ia mencoba untuk tenang, namun ketika ia mendengar suara desisan di belakangnya, jantungnya berdegup kencang. Ia berbalik dengan cepat, namun tidak ada apapun di sana. Rasa takut mulai merayap dalam pikirannya. Saat itulah ia mendengar suara desisan yang semakin dekat, seperti langkah kaki di atas rumput kering. Pemuda itu merasa bulu kuduknya merinding ketika sebuah bayangan hitam muncul di depannya. Sementara Adi berusaha keras memahami apa yang sedang terjadi, bayangan itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Terkejut dan penuh kebingungan, Adi mencoba menyalakan senter untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, senter itu tidak mau menyala, meninggalkannya dalam kegelapan yang mencekam. Tiba-tiba terdengar suara bisikan yang aneh dan tidak manusiawi di telinga Adi. "Jangan cari tahu terlalu dalam, Adi." Bisikan itu bergema dalam keheningan, namun sumber suara itu tidak terlihat. Dengan ketakutan yang merasuki setiap serat tubuhnya, Adi mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi situasi yang semakin mencekam. Namun, misteri yang menyelimuti malam Jumat Kliwon di Desa Kaliwatu sepertinya telah membawa ketakutan yang tidak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Tepat saat Adi hendak mengungkap lebih banyak tentang misteri yang terjadi di dalam Jumat Kliwon, terdengar suara aneh dari luar rumahnya. Suara itu mirip dengan jeritan yang datang dari hutan yang terletak tak jauh dari rumahnya. Tanpa ragu, Adi memutuskan untuk menyelidiki suara tersebut. Meskipun hatinya penuh dengan ketakutan, rasa ingin tahu dan keberaniannya mendorongnya untuk keluar dari rumah. Ia melangkah perlahan ke arah hutan yang gelap gulita. Saat memasuki hutan, kesunyian malam yang mencekam semakin terasa. Hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan yang membuat situasi semakin menegangkan. Namun, ia terus maju, berusaha mencari asal suara jeritan yang misterius. Setelah beberapa saat berjalan,
Ia tiba di sebuah pohon besar yang tampaknya menjadi sumber suara jeritan itu. Di balik pohon yang rimbun itu, Adi menemukan sesosok siluet gelap yang berdiri tegak. Namun, karena gelapnya malam, ia sulit untuk melihat dengan jelas. "Siapa kamu? Apa yang sedang terjadi di sini?" tanya Adi dengan suara gemetar, mencoba menembus kegelapan dengan tatapan mata yang penuh ketakutan. Namun, tanpa jawaban, sosok itu tiba-tiba lenyap dalam bayangan pohon-pohon yang rapat. Adi terkejut dan merasa semakin bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Sesuatu yang aneh dan tak terduga tampaknya terjadi di hutan tersebut. Namun, cahaya bulan yang tiba-tiba itu menampakkan sesuatu yang mengerikan. Di antara pepohonan, Adi melihat bayang-bayang gelap yang bergerak seperti menari, membentuk suatu lingkaran di tengah hutan. Adi terpaku di tempatnya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Keheningan terasa semakin mencekam ketika tiba-tiba terdengar suara bisikan aneh dari balik bayangan itu. "Malam Jumat Kliwon adalah malam kami. Jangan ganggu kami, Adi." Suara itu bergema di sekitar hutan, membuat bulu kuduk Adi merinding. Tanpa ragu, Adi berbalik dan berlari secepat mungkin meninggalkan hutan. Ia kembali ke rumah dengan nafas tersengal-sengal, mencoba mencerna semua kejadian yang baru saja ia alami. Sampai di rumah, Adi berpikir bahwa semua itu mungkin hanya ilusi yang dipicu oleh kegelapan malam. Namun, rasa takut yang melingkupi peristiwa misterius itu tidak dapat dihilangkan begitu saja. Pada malam berikutnya, setelah peristiwa misterius di hutan, Adi merasa tegang dan gelisah. Dia tidak bisa melupakan apa yang terjadi pada malam Jumat Kliwon sebelumnya. Ketakutan dan rasa ingin tahu sama-sama menguasai pikirannya. Namun, Adi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dia merasa ada sesuatu yang perlu diungkapkan di balik semua kejadian aneh yang terjadi di desa Kaliwatu. Keesokan harinya, Adi memutuskan untuk mencari informasi dari penduduk desa yang lebih tua. Ia mendatangi Ki Slamet, seorang sesepuh yang dianggap bijaksana dan penuh dengan pengetahuan tentang sejarah desa. "Ki Slamet, apakah Anda mendengar tentang kejadian aneh yang terjadi di malam Jumat Kliwon di desa Kaliwatu?" tanya Adi dengan penuh kekhawatiran. Ki Slamet menatap Adi dengan misterius sebelum akhirnya menganggukkan kepala. Malam Jumat Kliwon memanglah malam yang penuh dengan misteri di desa kita, anak muda. Banyak hal yang tidak dapat dijelaskan dengan logika terjadi pada malam-malam seperti itu. Adi menjadi semakin penasaran. "Apakah Anda bisa memberitahu saya lebih banyak tentang kejadian-kejadian tersebut, Ki?" Ki Slamet pun duduk di depan Adi dan mulai bercerita. Dia menceritakan tentang legenda yang telah turun-temurun di desa Kaliwatu. Kisah tentang roh-roh penunggu hutan yang konon berkeliaran pada malam Jumat Kliwon. "Mereka adalah roh-roh penunggu hutan yang menjaga keseimbangan alam di sekitar kita," jelas Ki Slamet. "Malam Jumat Kliwon adalah malam sakral bagi mereka. Mereka akan memberikan
peringatan kepada siapapun yang mencoba mengganggu ketentraman hutan dan lingkungan sekitarnya. Adi terdiam mendengarkan penjelasan Ki Slamet. Semakin dalam ia memahami cerita tersebut, semakin besar rasa takut yang melingkupi dirinya. Namun, ketertarikannya untuk mengetahui kebenaran dan membuatnya tetap bertekad untuk mengungkap misteri di balik malam Jumat Kliwon. Dengan pengetahuan baru yang didapatinya, Adi merasa semakin bertanggung jawab untuk mencari tahu cara memperbaiki keadaan yang kacau tersebut. Dia memutuskan untuk menggali lebih dalam, berusaha mencari jawaban yang bisa memberikan penjelasan atas kejadian misterius yang terus mengganggunya. Malam pun kembali tiba. Adi mempersiapkan diri untuk melanjutkan pencariannya. Kali ini dengan harapan dapat menemukan cara untuk berkomunikasi atau memahami keinginan roh-roh penunggu hutan tersebut. Pada malam Jumat Kliwon yang kedua, setelah perjumpaannya dengan Ki Slamet, Adi mempersiapkan diri dengan lebih berhati-hati. Dia membawa beberapa perlengkapan, termasuk lilin, buku catatan, dan sebuah batu kecil yang konon bisa menjadi penghubung antara dunia manusia dengan roh-roh. Dengan langkah hati-hati, Adi memasuki hutan pada malam yang gelap itu. Bulan purnama terang benderang di langit, memberikan sedikit cahaya di antara pepohonan yang rimbun. Dalam perjalanannya, Adi menyalakan lilin dan menempatkannya di atas batu yang dia bawa. Dia berharap cara ini bisa menjadi suatu bentuk penghormatan kepada roh-roh penunggu hutan. Jika ada roh yang ingin berkomunikasi, tolong berikan tanda atau petunjuk kepada saya, pinta Adi dengan suara gemetar. Mencoba berkomunikasi dengan hal-hal yang berada di luar pemahamannya. Suasana pun menjadi hening. Beberapa menit berlalu tanpa ada tanda-tanda apapun. Namun tiba-tiba Adi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan angin berhembus dengan kuat, mematikan lilin yang dinyalakannya. Di tengah kegelapan, Adi melihat bayang-bayang gelap yang bergerak di sekelilingnya. Dia tidak bisa melihat secara jelas, namun dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Tanpa diduga, batu kecil yang diletakkan di atas lilin mulai bergetar dan bersinar pelan-pelan. Adi merasa ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepadanya. Dengan perlahan, dia membuka buku catatannya dan bersiap untuk mencatat apapun yang mungkin roh itu akan sampaikan. Kami adalah penjaga alam ini. Kenapa kamu mencoba mengganggu keterangan kami? Suara yang lembut namun serak terdengar di kepala Adi, seolah-olah tanpa bicara secara langsung. Dia hanya ingin tahu. Maafkan saya jika telah mengganggu, jawab Adi dengan gemetar, mencoba menjelaskan maksudnya. Bukankah pengetahuan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan? Akan ada bencana yang akan menimpa desa ini jika roh kami terus diganggu. Suara itu terdengar lebih keras kali ini. Adi terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa niatnya untuk mencari kebenaran bisa saja membawa akibat buruk jika tidak dilakukan dengan bijaksana. Dia berjanji akan berusaha untuk mencari solusi tanpa mengganggu ketenangan roh penunggu hutan.
Tiba-tiba cahaya bulan purnama semakin redup dan bayangan-bayangan gelap itu lenyap begitu saja. Adi duduk terdiam di tengah hutan, menyadari pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menjaga harmoni antara dunia manusia dan dunia supranatural. Dengan hati yang penuh kehati-hatian dan rasa hormat, Adi kembali ke rumahnya. Dia merasa wajib untuk berbagi apa yang dia pelajari dengan penduduk desa, agar semua bisa menjaga harmoni dengan alam sekitar. Terima kasih kalian telah mendengarkan cerita ini sampai habis. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Akhir kata, saya mohon undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di cerita berikutnya.